YouTuber pemula, kamu capek nggak sih? Udah susah-susah bikin dan ngupload video, tapi viewsnya selalu mentok di 500 views. Oke, yang selalu mentok di 500 views, langsung ngaku sekarang. Gue yakin semua channel itu sebenarnya punya kesempatan yang sama. Jadi algoritma itu nggak mandang bulu. Jadi nggak masalah kalau channel YouTube kamu itu baru atau lama. Nggak masalah kalau channel kamu itu YouTube long atau shorts. Kamu juga bisa loh. Mestinya dapat puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan views. Selama kamu tahu caranya ya. Nah, di sini gue mau kasih tahu caranya di video ini. Rahasia YouTuber pemula bangkit dari video 500 views. Karena setelah gue terapin cara-cara yang gue akan share di video ini, channel baru gue yang tadinya cuman segini viewsnya, sekarang hasilnya bisa naik jadi segini. Mantap kan? Nah, biar kamu pada makin semangat, gue pengen kasih hadiah buat satu orang yang serius. Yang serius aja ya, yang mau belajar YouTube bareng gue di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Cara ikutannya gampang banget, cukup tebak video ini nanti bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Langsung aja tulis tebakan kamu di kolom komen video ini sekarang. Nanti yang menang adalah yang komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya. Dan nanti pemenangnya akan gue umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. Jadi pasti akan ada yang menang ya. So, langsung ditebak dan di komen sekarang. Oh iya, nggak ada batasan komen. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya loh. Mantap kan? Semoga kamu beruntung. Oke, sekarang yuk langsung kita mulai belajar jadi content creator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, cara pertama supaya YouTuber pemula bisa bangkit dari video 500 views atau views ratusan doang adalah lu mesti manfaatin namanya trend. Yes, tren. Kemarin tuh salah satu video gue yang ini ya, ini lebih rame dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Karena ini gue ngambil tren yang waktu itu lagi bludak, yaitu apa? Labubu. Kalau lihat grafiknya di sini guys, not bad ya. Jadi lihat tuh yang abu-abu di bawah itu tiba-tiba cek langsung naik gitu guys ya. Jadi selang waktu belum sehari lebih gitu ya, 1/3 hari gitu ya kan, tiba-tiba tuh langsung naik set dibandingkan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang lebih suka dengan video ini. Dan ini juga gua judulnya agak sedikit clickbaity juga. Gua ngomong segala sesuatu kamu perlu tahu tentang Labubu. Nah, orang-orang yang penasaran ya, apa sih Labubu ya kan, orang ini boneka apaan, dari mana yang bikin, kenapa ini rame, emang apa hubungannya dengan si Lisa Blackpink dan lain sebagainya. Orang pengen tahu. Nah, itu kita ngomongin di dalam podcast ini ya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Kamu bisa lihat di sini ya, semuanya naik. Penayangannya naik, waktu jam tontonnya juga naik ya kan, semuanya naik ya. Dan ini plus kalau udah manfaatin tren ya, make sure kamu juga taruh judul atau dengan kata kunci yang benar. Jadi SEO juga berpengaruh guys. Jadi kalau lu misalnya ngomongin Labubu ya kan, misalnya contoh di sini nih, gue pakai contoh Labubu. Tapi kan di judul gue nggak tulis Labubu. Itu nggak bisa termasuk dalam tren ya guys ya. Oke? Paham maksud gue? Jadi kalau lu mau ngomongin sesuatu yang tren, misalnya yang hari ini lagi rame, misalnya Doktif versus Dr. Richard Lee, misalnya kayak gitu. Nah, itu di judulnya mesti ada guys. Nggak cuma di thumbnail ya kan, tapi di judulnya mesti ada. Supaya apa? Ketika orang-orang yang tertarik dengan ini juga memberitahukan kepada algoritma ya kan, bahwa video lo ini ngomongin tentang ini. Ya, jadi lebih gampang dia. Dia kan sebenarnya sekarang canggih juga, tapi kan dia nggak bisa nebak ya, maksudnya nggak bisa nebak dengan cepat gitu ya, bahwa video itu tuh ngomongin tentang hal ini. Jadi saran gue, ini aja gue udah tulis di judul dan lain sebagainya, masih perlu sekitar 1,5 hari supaya bisa naik ke pick up sama algoritma. Apalagi kalau lu nggak nulis ya. Jadi saran gue adalah lu tulis di judul kata kunci yang tepat sesuai dengan tren yang berlaku saat itu. Gimana menurut sendiri? Udah cobain tren belum? Kalau udah cobain tren sama SEO kata kunci ya kan? Kasih tahu di komen ya. Kabar baik buat kamu yang mau belajar langsung dengan saya dan tim setiap hari. Yes, setiap hari guys. Kamu bisa gabung di komunitas Telegram Pejuang Konten YouTube VIP. Di mana gue akan share tips-tips dan insights terbaru tentang ide konten, thumbnail, SEO, eksperimen-eksperimen gue, dan update terbaru tentang dunia YouTube. Biar channel kamu bisa segera monet dan bisa dapat banyak views dan subscribers tentunya. Kabar baiknya, kita lagi ada promo di bulan ini aja. Dan ada potongan Rp50.000 buat 30 orang pertama yang beli di bulan ini. Dan nanti kalian juga dapat bonus loh. Kalian bisa ikutan webinarku yang terbaru, YouTube Content Revolution. Caranya tinggal klik link di bawah ini dan nanti pas check out langsung masukkan kuponnya ya. Bonus webinar kayak gini. Buat klaim potongan harga dan webinarnya. Jadi kalau mau ikutan langsung aja diklik sekarang. Soalnya webinarnya akan diadakan sebentar lagi. Yes, semoga kamu beruntung. Oke guys, cara selanjutnya supaya YouTuber pemula bisa bangkit dari 500 views adalah lu perlu ngecek di analytics-nya lu. Oke, di analytics lu coba masuk ke bagian konten ya kan, kemudian lihat konten-kontenmu ya kan. Cek konten-konten yang udah kamu upload sebelumnya ya. Yang mana yang views-nya paling banyak, yang komennya paling banyak, yang like-nya paling banyak ya kan, dan lihat peningkatan jumlah subscriber setelah upload. Ya, ini penting banget guys ya. Jadi kamu tahu orang-orang tuh lebih
cenderung suka konten-konten seperti apa. Tapi Pak, yang saya rame itu yang tren-tren semua. Ya udah, kamu bikin tren lebih banyak, oke? Cuman kamu perlu ada satu benang merah, ya kan? Contohnya misalnya kalau kamu masak, ya masaknya tapi ada sedikit-sedikit tren ya. Kamu suka masak misalnya, kamu suka masakan Indonesia, tapi kadang-kadang kamu bikin masakan Korea, masakan itu masih bisa menurut gua, ya kan? Atau misalnya kamu jalan-jalan, ya kan? Kamu misalnya review kuliner, makanannya tergantung, ya kan? Terserah, ya kan? Tapi intinya yang tren tadi yang di awal mesti dimasukin, kemudian yang kedua ini lu perlu ngecek di YouTube Analytics yang mana yang lebih rame selain yang tren-tren tersebut. Kalau tren biasanya memang rame, ya. Nah, jadi apa yang perlu dilihat? Dan salah satu yang paling penting menurut gua adalah retensi, ya kan? Retensi daripada penonton lihat videomu. Ini seperti ini nih. Oke guys, kalau retensi lu perlu lihat grafik ini ya guys ya. Nah, di sini ya, lu lihat di sini nih, ya. Ini kan di atas yang abu-abu. Kalau di atas abu-abu itu bagus guys, ya. Yang abu-abu ini yang agak tebel itu ya. Itu menunjukkan jumlah rata-rata retensi videomu, ya kan? Maksudnya rata-rata video retensimu itu di antara yang paling tinggi sama yang paling rendah ini. Nah, video ini agak sedikit beda, ya kan? Video ini di atas retensi rata-rata, ya. Artinya orang nonton lebih lama, yang bertahan nonton lebih lama. Jadi intinya contoh misalnya gini, dari 100 orang yang nonton, dia actually udah ngeklik dan nonton, ya kan? Ada berapa banyak orang yang bertahan. Nah, kalau kita lihat di sini, sampai 2 menit pertama masih ada 45% orang yang nonton. Artinya kalau dari 100 orang, 45 orang masih betah nonton selama 2 menit. Bisa paham di sini guys ya. Semakin banyak ini, semakin dia garisnya itu semakin flat, itu semakin bagus. Artinya ya orang-orang seneng dengan videomu. Bisa paham ya? Dan kalau tipikal model kayak gini, kayak edukasi dan sebagainya, memang ya modelnya seperti ini ya, nggak bisa langsung flat banget gitu ya. Biasanya yang flat banget itu modelnya kayak entertainment, kayak MrBeast kayak gitu, itu bisa tuh, ya kan? Dibikin lebih menarik ya. Jadi intinya video-video lu harus bikin orang stay. Ya. Kalau misalnya hit the right mark, hit the right audience, mereka akan stay lebih lama. Dan itu akan membuat YouTube merekomendasikan video-video lebih banyak. Kita kepengen video kita viral karena algoritma yang nge-push. Itu akan membuat video kamu menjangkau lebih banyak orang. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke poin selanjutnya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, cara yang terakhir. Cara YouTuber pemula bisa bangkit dari video 500 views adalah kamu mesti bangun yang namanya fans base. Oke, kalau kamu nggak punya fans base, berat. Oke, kamu hanya mengharapkan algoritma aja. Jadi fans base itu kamu create. Nah, kalau create, kamu bisa taruh di mana? Ada macam-macam platform, ya kan? Ada orang pakai WhatsApp group, ada pakai WhatsApp komunitas, pakai Discord, pakai Telegram group, Telegram komunitas, apapun itu, terserah, ya kan? Yang menurut kamu paling oke. Gue dulu udah pernah coba pakai Discord, cuma orang Indonesia kayaknya kalau nggak main game mungkin nggak ngerti Discord ya. Jadi gue coba juga pakai Telegram, tapi Telegram kayaknya cukup banyak orang Indonesia nggak pakai Telegram juga. Jadi gue sekarang pakai WhatsApp komunitas. Nah, menurut gue paling bagus di WhatsApp komunitas. Bukannya kenapa? Kemarin dulu gue pernah pakai WhatsApp group. Problem dengan WhatsApp group adalah nomor HP semua orang itu kelihatan guys ya. Jadi ada beberapa orang tuh yang iseng, dia nge-grab ya kan, kemudian orang-orang di spam ya kan. Jadi itu nggak bagus guys. Makanya sekarang kita rubah ke WhatsApp komunitas, di mana orang nggak bisa ngelihat siapa ataupun jumlahnya berapa banyak orang yang di dalam komunitas tersebut ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi semua warga di komunitas, di fanbase-nya kita ya. By the way, kalau lu pengen ngikutan WhatsApp komunitasnya kita, langsung aja di sini. Linknya gue sertakan di deskripsi ya guys ya. Di situ kita akan selalu kasih update, insight terbaru, dan juga beberapa hal yang mungkin kita nggak sempat ngomongin di YouTube ataupun juga di video. Bisa paham ya? Oke? Jadi kalau mau cepet kan langsung di situ. Jadi fanbase ini atau WhatsApp komunitas ini menurut gue penting banget ya. Ini penting banget. Karena kenapa? Dengan membuat WhatsApp komunitas ini memberikan kamu update yang lebih cepat.
Karena gini ya, jangan ngarepin orang kadang-kadang, oke Pak, dia udah subscribe Pak, oke. Kemudian begitu video baru muncul, semua orang langsung dapat link dari YouTube. Oke, enggak seperti itu guys. Ada nggak di sini yang ada video baru gitu ya, dari gue misalnya gitu ya. Tapi di YouTube lu, di HP lu nggak keluar notifikasi apa-apa? Ada? Ya pasti ada, bener nggak? Tapi kalau di WhatsApp, kemungkinan ada. Ya, kemungkinan langsung keluar. Makanya gue bilang ya kan, lebih bagus kalau lu bangun namanya WhatsApp komunitasnya. Jadi itu akan memberikan update lebih cepat. Kadang-kadang orang kelewatan guys, kadang-kadang orang sibuk nggak nonton dan sebagainya, ya kan. Tapi setiap orang pasti buka WhatsApp setiap hari, betul? Ya kan, by the way gue nggak di-endorse WhatsApp ya. Dan anyway, WhatsApp itu gratis ya kan, dan juga komunitas ini gratis, kamu bisa join aja langsung. Nah jadi itu saran gue guys ya. Mungkin pertanyaan kamu selanjutnya adalah, Pak, saya punya followers atau saya punya subscribers masih sedikit sekali Pak. Apa mungkin saya bangun fanbase? Ya mungkin aja ya kan, kalau orang suka dengan apa yang kamu ngomongin, tetap akan ada orang yang mendukung kamu. Percaya sama gue, ya kan? Tahu dari mana Pak? Jadi tahunya dari sini ya guys ya. Gue tuh pernah pergi ke konser. Nah di konser ini ada 3 band. 3 band bayangin ya. Jadi sebelum band utamanya, band lakonnya, ini ada 2 band di awal yang ngebuka acaranya. Dan yang menarik guys, gue ngeliat nih ya, di setiap band ini ada fanbase-nya masing-masing. Ya. Jadi band yang pertama itu, mainnya jago juga ya kan, tapi gitarnya sampai putus segala ya, dia nggak ada gitar lagi, jadi mainnya cuma pakai senarnya yang putus itu guys ya. Tapi tetap aja ada yang ngefans sama dia, yang ngikutin dia terus. Oke, setelah band yang kedua, band pertama keluar, band kedua juga mainnya asik ya kan, ada juga fansnya. Tapi band yang terakhir, yang utamanya, nah ini yang paling banyak fanbase-nya, bisa paham ya? Jadi nggak peduli sekecil apapun channelmu, gue yakin pasti ada orang yang suka dengan kontenmu, yang cinta sama kamu. Nah, memang sih banyak orang yang nggak tahu dan nggak suka. Bukan nggak suka ya, nggak tahu, oke? Nah, jangan pedulikan mereka, ya kan? Kamu pedulikan, cari dengan orang-orang yang support kamu, yang selalu mendukung kamu. Nah itu, kalau kamu bikin WA komunitas kan nggak ketahuan berapa banyak orang dalam grupnya. Ya so what, ya kan? Bikin aja di situ, ya kan? Dan kamu bisa kasih update terus ya. Pelan-pelan, nah itu lama-lama juga terbangun. Bisa paham di sini guys ya? Itu aja, semoga ngebantu ya. Dan jangan lupa, oke? Komen sekarang dan tebak kira-kira jumlah views video ini kira-kira berapa 7 hari ke depan. Nanti pemenangnya akan kita umumkan minggu depan.